perjalanan cintanya gimana? Apakah Lu ini cinta pertama dan terakhir, atau sebelum-sebelumnya itu ada yang lain? Gimana? Sing tak suka malah nggak suka, sing nggak suka malah suka, rasanya kok nggak pernah pas, kayak gitu. Ya, kan aku jadi inget satu pembicara bilang bahwa ojo sampai kamu berani berdoa, tapi kamu nggak berani menerima jawaban Tuhan, kayak gitu. Wow. Ya pas itu jawaban Tuhan kan enggak, gitu ya. Oke, teman-teman yang sudah ngeliat Instagram, sekarang kita beralih ke YouTube. Kita akan sama-sama sekarang OHA tidak sendiri. Jadi maaf buat para single, OHA sudah sold out. Nah, itu suaminya yang ganteng, keren. Kita akan tanya gimana sih perjalanan mereka berdua. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih. Kira-kira OHA ini gimana kok? Tadi kan ceritanya sempet kayak dibilang OHA ini memiliki kekurangan secara fisik atau mungkin dianggap direndahkan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya bisa menemukan seorang Louis dan akhirnya jadi dengan seorang Louis, suaminya sekarang. Itu perjalanan cintanya gimana? Apakah Louis ini cinta pertama dan terakhir atau sebelum-sebelumnya itu ada yang lain? Gimana? Aku pengennya dia pertama dan terakhir, tapi dunia ternyata tidak seindah daun kelor dan tidak sekecil itu. Meskipun Surabaya dibilang kecil, tapi nggak sekecil itu ya. Jadi dulu ini pacar ke 4. My God! Wow! Pacar keempat ya, dan terakhir ya. Pacar keempat. Jadi yang pertama dulu waktu SMA. Jadi dulu pacaran sama temenku. Dari situ aku belajar cara pacaran pertama kali. Jadi kayak so many wrong things yang aku lakukan sebagai pacar. Nggak boleh ngambekan, nggak boleh apa, itu aku belajar di pacar pertama. Ayo Sia. Ayo Sia dimarahin sama mama. Ayo Sia. Ayo. Pacar kedua sama anak Jakarta. Di situ belajar LDR dan ternyata tidak bisa LDR ternyata pada waktu itu. Gagal total. Yang ketiga, pacar ketiga sama teman satu komunitas. Dari situ aku belajar ternyata aku nggak bisa sama orang yang jelesan. Karena aku so bubbly, aku suka menyapa dan aku suka memeluk, aku suka menyayangi banyak orang gitu ya. Aku meluk semua orang gitu ya, I'm a hugger gitu ya. Jadi aku nggak bisa. Ternyata yang terakhir kan lebih jelesan, jadi aku lebih nggak, bukan lebih jelesan, maksudnya kayak dia nggak terlalu suka kayak gitu. Jadi ya aku nggak bisa ternyata sama orang kayak gitu. Jadi ya nggak semulus itu, di tengah-tengah itu banyak yang deket juga. Tapi ya kan kadang kita kayak aduh, sing tak suka malah nggak suka, sing nggak suka malah suka, rasanya kok nggak pernah pas, kayak gitu. Jadi kayak gitu terus. Merasa kayak aduh, kayak susah ya ternyata. Tapi sampai pada satu poin terakhir setelah pacar ketiga, aku deket sama satu orang. Terus saya pikir dia bakal jadi sing terakhir lah ya. Terus kayak ternyata enggak. Jadi dia malah HTS-an nggak jelas. Dari situ aku kayak bilang ke Tuhan, kayak Tuhan, aku pas itu sedih pol. Terus habis gitu, ya aku ingat ada satu pembicara kapan hari pernah bilang gitu loh, kamu sedih pol soalnya ya, Tuhan bilang Tuhan dan DE, dan orang itu bilang enggak, aku bukan buat kamu gitu ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dia sedih gitu. Terus habis gitu kayak ya kan aku jadi ingat satu pembicara bilang bahwa ojo sampai kamu berani berdoa tapi kamu nggak berani menerima jawaban Tuhan, kayak gitu. Wow. Ya pas itu jawaban Tuhan kan enggak gitu ya. Ya sudah, jadi ya gak jadi sama sing itu, dan itu kayak
very very heartbroken waktu itu, kayak the worst heartbroken yang aku pernah rasakan gitu, kayak sword di ball gitu. No, God! No, God, please, no! 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 Terus habis gitu, nah ternyata habis gitu, ya pas itu aku akhirnya aku sedih-sedih, terus akhirnya aku pas ke adorasi, aku pas ngobrol-ngobrol sama temenku disadarkan ambek hal yang sama kayak pembicara itu, kamu juga sampai berani minta ke Tuhan tapi kamu nggak berani dengar jawabannya gitu loh. Ya wis lah, kayak ya wis, aku kayak oke Tuhan, aku belum oke sih, tapi pas itu aku inget pas itu aku ke adorasi, at that moment aku bilang, Tuhan sorry gitu, sorry lah misalnya aku ternyata selama ini aku fokus sampai diriku toh, oh my gosh, aku cuma fokus pada diriku dan cintaku saja, tidak fokus pada engkau. Jadi ya pas itu aku kayak benar-benar minta sorry, terus aku bilang kayak aku tahu aku nggak mungkin, aku tahu aku nggak mungkin bisa melayani kamu seaktif ini kayak pas aku merit. Tapi ya ternyata podo aja, pas merit tetap aktif. Aku tuh pas itu nggak tahu gitu ya, bilang kayak Tuhan, pasti mungkin pas berkeluarga nanti aku nggak mungkin seaktif ini gitu. Jadi ya setelah Tuhan, aku minta sorry lah misalnya aku kemarin wis kayak sedih-sedih terus gitu. Tapi sejak saat itu aku memutuskan untuk aku tak memutuskan untuk melayani engkau sepenuhnya. Soalnya aku kayak begitu fokus sampai diriku, sampai aku lupa kamu, kesedihanku sampai menutupi aku dari kamu. Ya wis, aku tak fokus di kamu kayak gitu. Ya wis, sejak saat itu aku nggak mikirin lagi masalah pasangan. Ya wis, aku fokus sampai Tuhan. Malah nemu ini. Wow. Gitu di pelayanan. Nah, sebelum ke Louis, kita mau tanya, itu pemulihan ini berapa lama? Kamu dari ngerasain sakit broken heart itu sampai akhirnya kamu bisa move on, itu berapa lama dan sebenarnya apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa mengalami move on itu? Nggak lama sih benernya. Sombong amat. Aku nggak pernah kayak kapan hari itu kayak swodipol. Soalnya sebelum benar-benar mengakhiri itu kan ada kita kayak aku kayak katanya kamu mau mencari jawaban Tuhan itu kamu harus puasa pantang 40 hari gitu loh. My God! Wow! Jadi sebelum itu aku kayak sebelum dia ngasih jawab, sebelum si X itu memberi jawaban enggak sampai kamu, itu aku mulai masa doa 40 hari. Jadi aku mempersiapkan hati gitu ya. Jadi pas dia ngomong enggak, yo tetap sedih gitu ya, tetap sedih. Terus akhirnya kayak berapa lama ya? Nggak sampai sebulan, 2 minggu mungkin. 2 minggu. 2 minggu, tapi pas 2 minggu itu tiap malam, hampir tiap malam aku kayak nulis surat ke Tuhan gitu. Jadi satu hal yang aku pelajari bahwa, dan ini ada di psikologi juga tuh, kamu nggak boleh ngempet perasaanmu dewek, kamu sedih gitu loh. Betul. Tapi instead out aku ngelampiasno ke orang-orang di sekitarku, atau aku kayak jadi orang sing grumpy tak apa, aku pour it out ke surat buat Tuhan. Jadi aku nulis surat ke Tuhan, Tuhan aku merasa kok kayak gini, aku merasa nggak adil, kamu merasa kayak gini. Tapi satu hal yang aku pelajari juga, ketika kamu nulis surat ke Tuhan dan ketika kamu ngambil Tuhan, jangan lupa tetap nulis kamu itu percaya sama Tuhan gitu loh. Ya aku jadi kayak sebelumnya aku kayak nulis kayak terus Tuhan ini opo kayak gitu tapi di bawahnya aku nulis kayak tapi Tuhan aku tetap percaya kok ke kamu kayak gitu. Dan itu aku lakukan beberapa malam kayak sampai akhirnya lumayan sane lah, ke adorasi beberapa kali. Ya basically nulis surat sampai adorasi itu sih ngehil sorok gitu loh. Ya akhirnya aku heal, terus akhirnya ya aku fokus sama pelayananku sejak saat itu. Terus gimana? Sekarang kita mau ke Louis bentar. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Halo Louis. Louis, gimana sih waktu kamu pertama kali kenal seorang OH itu kapan? Dan kesanmu apa kepada seorang OH? Pertama kali kenal dulu waktu di komunitas toh, kan sebelumnya kan aku bukan orang yang aktif, bukan orang-orang yang aktif komunitas gitulah. Jadi mungkin
bukan cerita sebelum ini ya. Jadi sebelumnya kan aku sejak kita lulus kuliah terus mulai kerjakan aku juga dulu sempat ikut orang sebentar, terus akhirnya jadi entrepreneur. Nah, jadi entrepreneur itu kan sebenarnya kamu tambah lama kan circle-nya tambah sedikit, tambah kecil. Apalagi aku dulu di kantor, aku partneran sama teman-temanku, itu cuman kalau ke kantor akhirnya cuma ketemu teman-temanku itu aja tiap hari, jadi kayak teman-teman. Terus mungkin waktu itu juga ya karena circle-nya tambah kecil kan, akhirnya teman-teman tambah bosan, pikirannya juga mungkin nggak terlalu open minded jadinya. Jadi ya ketika ada masalah jadi gampang stres. Nah, ketika waktu lagi momen-momen stres itu akhirnya kan kebetulan aku juga kerjanya di RM, saat di RM itu ketemu sama salah satu teman baiknya temanku, dia ngajak ikut GC waktu itu. Cuman ya pertama sih aku tak ikut lah, aku akan sungkan sama orang itu karena sebenarnya nggak kenal dekat, tapi akhirnya karena dia ngajak jadi ya ikut, cuman datang sekali terus bolos lagi, ketemu lagi di gereja, diajak lagi akhirnya ikut. Jadi ya kecantol sampai sekarang. Nah, di sana di komunitas itu ketemu OH pertama kali. Sebelumnya kan aku bukan orang yang itu komunitas banget, sempat diajak sama teman-teman lain ya nggak pernah ikut lah, karena mungkin apa ya, mereka ngajaknya mungkin jauh atau enggak ya jamnya nggak pas, ya mungkin juga ada malesnya juga. Nah ini kan saya deket harus sih, sama rumah kan saya deket terus ya. Ternyata setelah masuk ya orangnya banyak kenal, terus ya cukup fun juga, ya akhirnya kita stay terus di sana. Nah, ketemu di sana, OH kebetulan waktu itu kan leader komunitasnya, jadi di mana-mana jadi leleran ya aku. Leleran. Jadi Kececeran aku. Terus ya, dan akhirnya kita jadi satu kumpulan. Aku sama temanku yang ngajak itu juga jadi belumnya nggak kenal banget karena jadi juga. Nah, itu juga jadi satu kumpulan sama OH. Jadi ya kita jadi teman main lah di komunitas. Biasanya setelah sel sering ngobrol bareng malam-malam. Oke, terus kesanmu ketika pertama kali ketemu OH itu gimana? Atau ada pandangan nggak? Wih, OH ini orangnya seperti ini. Gimana? Ya, kesan pertama ya, orangnya kok kelihatannya rame, fun, terus ya lumayan berani, lumayan apa ya, kan agak beda lah sama aku lakukan. Biasanya lebih introvert, lebih diam, lebih nggak terlalu speak out, lebih nggak, ya kalau OH sebalikannya, jadi kayak lumayan berbeda gitu lah. Jadi itu lumayan, kan ada yang ngomong opposite attracts tuh, ya itu kayak orang ini kok cek kencil ya, orang ini kok cek terus terus juga ketemu lagi waktu karena kita satu kumpulan waktu itu kan sering bantu-bantu juga, jadi karena OH pelayanannya banyak ya, kita waktu itu satu kumpulan ikut bantu. Jadi termasuk waktu itu OH kan sering ngajar di Sunday School. Sunday School itu OH bisa ngelit anak-anak ayam sing absurd itu. Nanti dia bisa ngelit 60 80 anak sekaligus. Wow. Padahal anaknya kan absurd toh. Enggak teriak lah, ada sing berantem lah, ada sing jeweran lah. Betul. Tapi semua itu sama. Ya. Wah. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan, kenapa kok pada akhirnya kalian menjalin kisah asmara ini, gimana ceritanya? Kamu memutuskan untuk dengan gimana? Kok bisa, titik mana yang kamu merasa, oh ya, she's the one for me? Iya, titik mana? Aku nggak tahu. Titik mana? Ngaku ngomong, aku nggak tahu. Gimana ya? Ya kalau aku sih inilah ya, aku kan cenderung go with the flow lah. Jadi aku emang nggak terlalu apa ya? Mungkin kalau kayak cewek gitu, aku bukan tipe orang yang ngejar sampai gimana sih, mungkin orang kamu nggak kenal terus mau bisa kamu kejar sampai kenal, sampai kamu bisa jadian. Nah ini kan kebanyakan sih kita sih hubungan pacarannya sih berkembang dari teman sebelumnya. Jadi dari teman juga, terus kita sering hangout, sering pergi bareng, sering pelayanan bareng. Jadi ya akhirnya tambah lama tambah dekat ya, sekalian ini akhirnya jadi pacar. Cuman momen apa tadi pertanyaannya? Momen apa yang kamu tahu aku She's the one. Ya.
mungkin aku juga inilah ya, ada pelajaran juga lah. Ya, oh ini memang iki lah. Dia mungkin memang pacar pertamaku, terus aku langsung marry. Oh ya? Tapi iya, Wow. jadi mungkin balik sedikit, mungkin cerita sedikit lah ya pengalamanku. Aku sih sebenarnya pacaran sama OH ini kan pacar pertama ini di usia 26 tahun. Jadi cukup lama lah sebelumnya nggak pernah punya hubungan yang serius sampai apa. Terus kita pacaran bisa langsung sampai married. Nah, tapi dari sebelumnya aku juga belajar dari hubungan sebelumnya, tapi bukan pacaran sih, jadi mungkin cem-ceman lah ya. Jadi cowok yang saya pernah dekat dulu pernah ngejar, kan aku juga belajar lah beberapa. Jadi sebelumnya aku lagi ditanya, kamu seneng tipe cewek kayak apa? Aku sih sebelumnya nggak bisa jawab, tapi ya sambil perlahan-lahan akhirnya bisa menentukan. Jadi kamu seneng tipe cewek. Jadi dulu awal-awal senangnya kayak gini, tapi kalau ternyata gitu, ya udah ya akhirnya menurutku sih yang paling pas sih. Jadi ya secara personality pas, terus ya lain-lainnya pas lah. Kita juga punya hobi sama, terus keluarga juga lebih seimbang, terus juga hubungan juga agama juga seiman. Jadi kita seiman tuh dulunya aku nganggap itu nggak penting, tapi seiring berjalannya waktu sih ternyata itu juga penting juga. Jadi karena kita seiman, kita punya kayak kalau kita negara tuh kita punya Pancasilanya sama. Jadi kalau kita ada masalah, ada apa, kita bisa nge-refer ke ini hukumnya yang dulu awal. Karena kita menganut hukum yang sama, jadi kita gampang lah kalau ada masalah bisa refer ke situ. Oke. Wah, ini menarik ya, karena kalian ini adalah pasangan pertama yang masuk di dalam OSMA, pasutri pertama yang kita wawancara di dalam OSMA. Yeay! Oke, terus kemudian pertanyaan lanjutan adalah untuk OH dan Luis, nanti jawabnya gantian ya, OH dulu, kemudian Luis. Momen apa yang paling membahagiakan dalam hidup kalian? Momen apa yang paling bersama atau sendiri-sendiri? Bebas, bebas. Momen paling membahagiakan ya. Momen paling membahagiakan aku ya pas banyak ya. Momen bahagia itu banyak. Yang paling membahagiakan mungkin ya pas pertama kali. Oh, aku inget sih ya itu pas pertama kali. A few moments later. Banyak momen membahagiakan, terlalu banyak ya. Aku sampai Dari kecil sampai sekarang, peak-nya atau puncaknya itu waktu kapan? Yang kalian merasa, wow, the happiest moment in life. Itu kapan? Aku juga nggak berpikir per momen. Iya. Kita nggak pernah mikir per momen soalnya karena semua level kejadian itu bahagianya sama. Iya. Bahagianya itu happy people gitu loh. Jalanannya ya. Sing aku sih banyak, sing salah banyaknya adalah pas pertama kali aku ndoakno adikku, terus adikku kita tangis-tangisan bareng, pengampunan bersama, itu aku bahagia pol. Oh ya pas pertama kali kenal Tuhan tuh ya happy. Terus habis gitu pas merit ya happy. Terus pas lihat mamaku pertama kali balik gereja happy. Pas naik gunung, terus lihat keindahan Tuhan, itu happy ya. Terus pas pertama kali ke Israel, itu waduh happy pol ya. Akhirnya berhasil ke tanah suci itu, terus dari situ ada satu momen di sana aku benar-benar kayak bersyukur gitu. Jadi ya banyak sih, momen happy itu yang buahnya apa? Ya Tuhan kasih aku banyak momen happy pol paling ya, jadi aku bersyukur. Oke. Gitu. Lah kamu apa? Luis apa? Pol. Sampai kamu bilang merit kamu tak siwak. Oh, sedang merit happy pol. Merit. Ayo.
Ayo. Why? Pemaksaan. Merit bukan pas merit sih, ya pas. Ya karena kamu setelahnya kan kamu tahu kalau kamu tuh punya yang namanya kamu seumur hidup. Nah, dulu kan kamu waktu single kan sendiri, ini kamu punya teman seumur hidup. Kamu bisa share share masalahmu, share happymu, share segala lah. Ya kalau aku sih bilang momen-momen, ya banyak sih momen-momen happy, tapi ya menurutku tuh momen-momen happy biasa, kayak kamu momen sedih juga, itu kayak hidup lah ya. Aku gak terlalu tak inget-inget sih sampai apa. Oke. Biasa deh orang plekma. Orang plekma tidak menyimpan memori. Tidak terlalu seperti Oha yang naik turun. Dia terlalu datar. Setelah merit ini aku jauh lebih happy dari sebelum merit. Oh, why? Kenapa? Jatuh. Ya sudah. Kemute ya rasanya, Luis. Ini mic-mu kemute. Oke. Oke, tadi ada telepon, sorry. Oh iya.